Ini salah satu kata-kata yang saya coba olah lagi dari dosen saya dulu, Oh, ya dosen yang di mana nih? di di Bandung. Saya kebetulan di Parahyangan kebetulan. Oke. Jadi jangan pernah berhenti untuk berinovasi dengan hal yang baru. So never stop to think creatively for new solution. Dan itu tidak akan berakhir sampai akhir hayat kan? Iya, Harus iya. begitu. Harus belajar terus kan? Iya. Kalau itu menurut saya sesuatu yang dari awal karir saya di Singapura sampai ke sini memang itu yang saya harus belajarin terus. Terima kasih Pak Agam Makasih. sudah hadir. Makasih sudah invite di talk show-nya. Boleh sharing sedikit mengenai journey bagaimana perjalanan karirnya seorang Bapak Agam Hamzah ini sampai saat ini? First of all, nggak usah ambil bapak ya, kayak saya kan merasa jadi agak senior. Oke, jadi singkat aja, karir saya di Intrix ini memang kebetulan sebelumnya saya bekerja di salah satu firm, international firm di Jakarta. Dan kebetulan bertemulah dengan salah satu director dari Intrix Asia di Singapura. Dan selanjutnya saya bergabung dengan Intrix Asia Singapura di tahun 2017. 2017 sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi. 2018 saya kembali ke Indonesia, tapi memang kita masih half-half karena kebetulan ada project di sini. Dan saya tidak handle projectnya, cuman saya diminta untuk semacam test market di Indonesia gitu. Tes market. Iya, buat see how the market is Indonesia. Saya bilang market is good. Ya. People in here konsumtif ya. Dijual apa aja dibeli kan di Indonesia kan gitu kan. Ya, saya bilang gitu, ya manajemen Singapura, why don't we open branch in Jakarta katanya. It's a good idea kan. Ya udah, 2018 akhirnya kita putuskan untuk buat branch di Jakarta dari manajemen. Dan ya udah, saya mulai mengurus lah itu surat-surat dengan tim yang ada di Jakarta, karena di sini juga ada salah satu komisioner yang menjadi partner ya di sini. Ya mungkin dokumen segala macam legal mereka yang ngurus. Saya mulai cari market untuk kita ya keep in relation dengan mungkin former klien saya yang dulu gitu, ataupun konsultan, ataupun teman-teman arsitek saya coba kontakin lagi. Kurang lebih begitu. Memang tapi kan setahun di Singapura ini membawa dampak cukup dalam etos kerja dan segala macam itu dari 2017 ya tadi. Iya. Sangat berbeda ya cara kerja tim di Singapura dan maksudnya dan di Jakarta, atau ya di Indonesia basically ya, tapi spesialnya di Jakarta gitu. Difference, tapi knowledge-nya memang kita mesti bring dari sana tuh, karena banyak cara implementasi untuk space planning yang baru, atau dia punya metode yang akan bisa diimplikasikan dengan interior design untuk space planning, ataupun collaboration dengan function kayak teknologi yang sekarang baru pada masuk ya gitu. Jadi kita udah terapkan itu sejak 2017-2018, kayak model hybrid office itu sebelum pandemi udah kita bikin. Desainnya di sana tuh udah membuat desain seperti itu. Jadi untuk mengcut dari space, karena di Singapura space mahal, basically besar cuman mahal. Jadi mereka harus seefisien mungkin bisa menggunakan space dengan tetap push dari produktivitas tinggi gitu. Jadi kalau karyawannya, let's say karyawannya 100, nggak mungkin sewa space sampai 2000 square meter, too much gitu. Dia bisa squeeze sedikit aja, kecil lagi ya, 500-600 square meter. Tapi 100 orang ini dia bisa manage kan, nggak semuanya datang kan. Kayak hybrid sekarang. Nah itu kita udah implementasikan di 2017-2018 udah kayak gitu. Metode kerja di sana udah kurang lebih seperti itu. Remote working, makanya kita working globally gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih Pak. Itu salah satu
advance dari knowledge yang saya pelajari di Singapura dan kita bring ke Jakarta. Ada kesulitan atau hal yang tidak semudah itu karena culture-nya kan berbeda ya. Iya pasti berbeda jelas. Again kalau di sini Jakarta kita mesti adaptasi dengan culture di sini karena maybe sebelum pandemi mereka most of the office atau designer office untuk atau commercial office design itu lebih ada hierarki kan ya jadi ya, ya kan? Yang staffnya areanya di tengah, yang jendela itu pasti punya yang bos-bos lah ya kayak gitu ya. BOD spesialnya udahlah kayak dewa lah, ya kan? Tapi kan ini sesuatu hal yang berbeda gitu, yang kita coba jelaskan sama klien. Ya kalau nggak bisa diterima konsepnya, is okay. Kita harus mengikuti. We need to flexible ya. Sama pemilihan materials itu different things lah. Yang maksudnya di sini kan secara lokal di kita sebenarnya lebih banyak material yang bisa dipilih dibandingin di Singapura sendiri ya. Memang lebih update, lebih looks-nya lebih cantik, lebih bagus, tapi kan costly. Di kita kan sangat kreatif ya orangnya, bisa dibikin apapun juga gitu. Jadi kayak gitu. Dan Interix Asia ini banyak bergerak di interior office atau just commercial atau expand of it. Ya, basically ke Interix Asia ini scope dari services kita, klien yang kita approach itu lebih ke komersial sama hospitality project. Iya, tapi kebetulan di Jakarta kita belum ada kesempatan untuk bekerja sama dengan hospitality projects yang lagi kita approach gitu. Tapi kalau dari Interix Asia regional, ya kayak Philippines, Bangkok, mereka udah banyak project-project hospitality yang mereka kerjakan. Gitu. Karena saya mungkin aim market yang saya lebih reach-nya itu dengan network-nya banyaknya dengan office ataupun ya commercial clients, ya industrinya di sini saya mungkin lebih banyak di sini gitu. Tapi kalau dari kebetulan project kan tidak selalu dari saya, jadi tidak saya hanya approach yang locally. Dari regional pun kadang coming ada project yang mereka kita harus coba entah desainnya di Jakarta buat project di negara lain atau in ya maksudnya versi first ya sebaliknya ya, misalnya desainnya dari negara lain nanti implementasi di Jakarta kita development sampai construction di sini. Kalau sharing tentang hospitality di Filipina ini, projectnya hospitality yang dari Interix Filipina ini? Kebanyakan hotels dan villas. Jadi kayak semacam ya barusan saya ada itu, saya kalau nggak salah ya salah satu branded hotel di ya kita udah tahu namanya, mungkin saya agak lupa untuk mention brandnya, dan kebanyakan mereka adalah desain kayak semacam cottage villa gitu, untuk karena daerah sana kan juga mungkin looks like kayak tourismnya lebih growth ya, tourism gitu dibandingkan industri komersialnya dia. Kalau Singapura commercial base sangat industrinya benar-benar komersial gitu, banyaknya daripada tourism. Tapi kalau di Thailand, Filipina mereka lebih tourism lebih mereka kejar ya di sana kayaknya. Karena tourism yang seperti hal itu kalau di Filipina berhubungan langsung dengan pantai, cottage, villas yang di pantai kan. Itu mengatakan small island. Yes, correct. Karena daerah secara strategiknya apa ya, negara mereka itu memang sudah di maritim. Jadi untuk nge-build sebuah industri tourism itu lebih mudah. Sementara kalau untuk komersial kan harus centralized di biasanya ibu kota ya, atau capital city-nya ya. Kalau Singapura kan ya capital city-nya ya city-nya juga gitu.
Jadi ya udah, semuanya nyumplak-blak di situ. Kalau bicara di Indonesia punya as a director Pak Agam ini ya office sebesar apa dan seperti apa sebetulnya? Lebih banyak ya. Industri yang kita banyak kerjakan di Jakarta, kebetulan kita banyak di multinational company, ya multinational company, sama beberapa bukan government ya, BUMN ya. Jadi company under government ya, apa tuh ya, BUMN lah. Jadi kayak banking BUMN, atau kayak lembaga keuangan BUMN gitu, atau properti BUMN gitu. Kita kerjasama sama klien-klien ini juga. Selain yang multinational company, which is ya scope kita mungkin tidak sebesar big boys designer yang udah ada established sebelumnya di Jakarta, tapi ya kita punya klien yang memang kita coba maintain dari segi kualitas ataupun deliverable kita, sehingga kita maintain untuk repeated order. Oh, oke. Repeat order, teman office, kamu terus-terusan gitu atau? Iya, for example, kalau banking, ya industri ya, dia kan nggak cuma satu branch. Tapi untuk yang BUMN banking, memang kita tidak mengerjakan branch, kita mengerjakan facilities mereka. Jadi facilities mereka kan untuk satu gedung aja banyak sekali gitu. Mulai dari lounge, ada mungkin VIP meeting room, ada VIP room, ada town hall meeting, atau ada breakout space mereka yang tidak di bankingnya itu. Bukan banking hall ataupun bukan branch bankingnya. Jadi facilitiesnya mereka yang banyak kita kerjakan. Tapi kalau bicara soal ya desain seperti ini, apakah ada rules atau bukan rules ya? Maksudnya pakem-pakem desain yang memang sudah terbiasa bawa atau bisa out of the box yang bagaimana? Iya. Basically untuk desain yang kita bring, atau kita akan have a early discussion with the client. So we need to know the client first. Gitu. Bukan hanya requirement, mungkin dia udah ada standarisasi. Oh. Most of the MNC company, mereka udah punya standar guideline. Atau kita disuruh dibikin standar guideline, pernah juga gitu. Memang kita ada beberapa klien minta standar guideline ya, kayak Willis Tower Watson, terus Sear Technology, itu memang kita global klien yang memang kita bikin dari beberapa negara sekaligus gitu. Ya itu kebetulan kita yang bikin standar guideline-nya, waktu itu kerjasama sama Gensler. Nah, tapi untuk project lokal yang memang tidak ada standar guideline gitu, mereka udah oke, silakan mas desain aja dulu gitu. Ya kita akan ada detail discussion dengan klien. Kita mesti tahu dulu arahnya klien itu kemana ya gitu ya. Kita nggak asal ngedesain, maksudnya seenaknya desainer kita mau kemana ya, nggak bisa gitu juga kan. However, the design is a representative dari client's branded atau corporate guidelines-nya mereka ya. Jadi harus match antara apa yang kita bring ke dalam office-nya mereka. Kita juga nggak bisa fully off design too much. Akhirnya kan budgetnya tinggi. Jadi memang ada beberapa area yang memang kita bisa desain dan bisa representatif dari mereka punya corporate identity. Tapi in another side mungkin kalau cuman area-area yang common aja, mereka no need to spend budget lah gitu. But still we keep it nice. Ya kan? Jadi kan secara overall looks itu tetap iya satu kesatuan, walaupun kita areanya cuman ke area back office ya yang workstation ya, tapi sekarang kan itu bisa lihat workstation kita nggak cuman bikin kayak sesuatu yang kotak-kotak gitu kan, bisa dibikin sesuatu yang berbeda, yang menarik gitu. Apalagi generasi sekarang ya, mereka lebih prefer kadang-kadang ngeliat office-nya keren nih. Oh. Iya, iya nggak? Mau untuk work-nya jadi lebih tinggi karena office-nya keren.
Iya, some of generation ada yang bilang gitu. Tapi again, secara principle design, eh, ya kita harus mengikuti dari client brief dan requirement automatically, itu pakemnya jelas. Dan yang kita berikan touch of design itu lebih ke area yang memang menjadi center of attention. Kita bisa kasih CI-nya mereka, corporate identity-nya dengan desain yang lebih atraktif atau yang jadi wow effect di situ begitu. Masuk areanya very nice gitu. Kayak gitu. Itu merupakan salah satu yang faktor penting ya untuk bagaimana area lobby dan itu ya, terus kasus yang office ini ya. Saat ini ya focal point-nya di sana gitu. It's a difference ya, culture di sini sama culture di negara lain ya. Iya. So, some office yang memang mau memberikan focal point di area itu iya. Gitu dia entrance masuk, wah kantornya masih grand. Mesti terlihat ini areanya ya kayak Google. Plotnya orang kantornya kayak Google gitu kan. Tapi some of the office mereka nggak mau itu terlihat dari luar. Iya, ada juga mereka, oh nggak, ini area luar ini saya hanya batasi hanya waiting area aja. Dia ke blok sampai situ, tapi untuk yang area internalnya mereka malah kasih facility untuk karyawan yang lebih convenience, yang lebih baik ya. Mereka memperlakukan karyawan lebih ke asetnya mereka. Jadi ya itu areanya karyawan gitu, jadi nggak boleh orang lain masuk gitu. Ada itu polisinya beda-beda. Jadi saya nggak bisa bilang satu office sama prototype, nggak bisa kayak gitu semua, karena pasti semuanya akan berbeda gitu dari sisi. Kecuali sudah ditemukan satu guideline, baru beberapa cabang ini mengikuti ya. Yes, itu yang kita kerjakan untuk beberapa project yang memang dari global account. Jadi yang memang kita dari global account regional kami, begitu project ini di award ke tim kami, itu biasanya beberapa negara jalan kurang lebih waktunya hampir sama. Jadi misalnya prototype pertama projectnya di Jakarta. Jakarta selesai, nanti yang negara lain dia, oh itu ikut Jakarta tuh. Panggil kita desainer, karena kita udah online ya. Kita kan cuma bisa meeting online, lebih nggak usah pergi ke negaranya sekarang kan gitu. Bolak-balik ongkos mahal kan. Jadi dengan fasilitas teknologi sekarang lebih membantu kita untuk kerja secara globally dan bisa lebih update lebih cepat gitu kan. Nggak mesti nunggu satu ini branch beres kita buat di sana, nggak, ini kan udah jadi desainnya, paralel bisa. Dan ini salah satu keuntungan connecting global, karena kan Intrix ini kan memang as a global Asia kan. Yes. Jadi Intrix ini global Asia, kita ada di beberapa negara di Asia. Ya diantaranya ya Jakarta, Singapura, Manila, Bangkok, Hong Kong. Tapi di beberapa negara yang tidak terdapat Intrix, kita ada grup kita namanya DWP, Design Worldwide Partnership, DWP. Nah, itu negara lain yang tidak ada Intrix Asia, itu kita biasanya sama DWP. Ini ada di Australia, UK, Amerika, sampai di Dubai gitu. Mereka jadi kita work globally as nggak cuman Intrix, tapi DWP ini kayak perusahaan induknya kita lah gitu. Dan itu lebih memudahkan bagaimana kita berkoordinasi secara tim lah, mau bertanding itu. Betul. Secara teamwork ya kita lebih mudah untuk koordinasi. Ya kadang sebagai contoh ya mungkin yang kita bisa aplikasiin di sini dengan mudah, desainernya mungkin dari India, tapi kliennya di Amerika dan proyeknya di Jakarta. So ini mostly kita kerjakan seperti itu untuk beberapa project.
gitu. Jadi desainnya dari Intrix yang India karena waktu pas pandemi everyone go home to their hometown. Semua balik ke negara masing-masing. Jadi Singapura sepi. Jadi kita connecting sama Intrix di India atau DWP di sana. Kliennya kebetulan di Chicago, Amerika, dan proyeknya di Jakarta. Dan kita doing this remotely. Interestingnya dengan proyek ini kita pakai CCTV untuk monitor pekerja di lapangan karena nggak boleh ke site kan, ada restriction. Sebenarnya pandemi ini jadi tolak ukur yang menarik sih untuk industri kita. Karena setelah pandemi ini mindset orang bekerja udah mulai langsung beda. Perubahan drastically dari 2023, saya rasa 2024, 2025 udah very drastically difference. Cara berpikir, cara bekerja orang udah mulai beda langsung. Ya kita udah kayak di Singapura sekarang. Nowadays, saya rasa lebih sibuk orang di Jakarta daripada Singapura. Ya karena kita lagi sibuk ngebangun. Basically we are rebuild kan, karena after pandemi kita rebuild lagi nih semuanya gitu. Sementara di Singapura stagnan, after pandemi dia hold. Ya mungkin sekarang ada banyak project tapi nggak terlalu too much lah. Sekarang aim of market kayaknya Asia lagi ke Indo ya, menurut saya. Tapi saya nggak tahu kalau negara lain ya, kayak Vietnam juga lagi berkembang juga. Dari beberapa project atau small project yang sudah dilalui, ada tantangan apa sebenarnya? Atau ada project yang sangat tertantang untuk entah kesulitan atau entah sharing yang bisa di sharing pada kami ini? Oh iya, bisa, sangat bisa. Jadi yang challenging dengan project-project di Indonesia itu, kita kalau anak-anak ya mungkin udah pada tahu ya yang project tim center namanya project Sangkuriang ya. Oh. Ya. Udah tahu ya kayak gitu kan. Project Sangkuriang ini modelnya klien minta hari ini buat kemarin kan. Minta hari ini buat kemarin. Buat kemarin. Jadi very fast track. Sometimes dari mulai design, development, construction takes 2 months aja udah. Mesti kelar. 2 bulan. 2 bulan. Jadi berarti itu nggak 8 jam kerja dong, 12 jam kerja, 8 kerja. Sometimes 24 hour kerjanya. Oke. Ya, impossible we do, miracle we try, bos. Impossible we do, miracle we try. Oke. Bosman yang bilang, bosman. Oh, bosman. Oh. Omar dulu. Iya. Jadi this the interesting part di Jakarta ya. Karena kalau di sini klien bilang, oke, I need to leave by this date. Tapi dari regionalnya mereka itu buat decision makingnya tuh dragging gitu. Tat. Approve. Tinggal sisa sebulan. Dan saya ngalamin beberapa project gitu. Bahkan sampai, ya maaf ya bukan ini, cuman teman-teman udah julukin kalau udah project mepet lu panggil Agam, dia banyak jinnya katanya. In terms of design dan in terms of everything dong. Everything. Kita manpower mesti double. Ya. Saya nggak ngomongin budget ya, kalau udah waktunya mepet gini ya. Pasti akan high cost. Tapi kan, like yang tadi saya bilang, ya kita impossible we do aja bos gitu. Dan mostly done. Saya nggak bilang perfectly done, tapi the client can start the office on the day. Ya, iya kan? Properly loh. Oh. Iya, maksudnya dia punya meja, dia punya kursi, dia kerja dengan desain yang memang sudah ke situ, tapi yang namanya dengan waktu yang sangat mepet, manpower di kita kan juga perlu ada apa ya, waktu untuk supaya touch-nya tuh bagus. Ya kita diburu-buru, namanya tukang kerja kan nggak rapi semuanya ya. Ya.
Jadi ya pasti habis itu rectification-nya akan taking some time lagi. Tapi di main goal-nya kan bisa pindah, desainnya udah kurang lebih ya there ya, udah sama, sesuai dari sisi layout, planning segala macam. Fine, mereka bisa pindah sesuai waktunya. Luar biasa ya. Ada yang lebih luar biasa lagi. Apa lagi? Apa lagi? Saya pernah ngerjain 1 bulan, bos. Desain termasuk desain. Termasuk desain. Enggak, desainnya memang sudah jadi dari awal. Full swing 1 bulan ya on the itu kan dari desain kan mesti ada development ke drawing segala macam kan. Sampai material itu. Itu sih 1 month. Jadi sebenarnya proyeknya cuma 2 minggu. Luasan Ya ini 1.200 square meter. 200. Ya, cuman sharing aja. Oh. Jangan diikutin, nggak bagus. Don't try this ya katanya. Apa efeknya memang? Capek. Tapi jadi nagih nggak? Nggak. Nggak mau lagi. Nggak, soalnya jadi banyak yang nggak akurat kan. Oh iya. Ya. Karena kan, ya. Karena dengan speed up kayak gitu, akurasinya pasti akan meleset gitu. Dari sisi desain, finishes, manpower. Tapi goalnya kan dia harus move in. Tapi perlu diinfo bahwa atau perlu dibanggakan sebulan kami juga bisa kok. Oh enggak, jangan. It's not proper ya, it's not proper. Tapi kalau ditanya dia pengalaman yang nggak pernah terlupakan ya kayak gitu. Cuman it's not a proper time buat project ya, nggak bagus. Proper time memang desain memang sudah ada waktunya. Let's say 1-2 bulan sebelum project start. Project start 3 bulan is a decent ya untuk mungkin area mid range kayak 500 sampai 1.500 gitu kan. Mungkin di atas itu perlu ada extend waktu lagi. Tapi again nggak bagus dengan mepetkan waktu project itu, jadinya nggak bagus. Maksud saya bukan hasilnya, tapi secara efisiensi kerjanya kurang kan, jadi manpower berlebihan di situ. Dan kalau bicara speaking about it, beberapa yang di Singapura atau region lain agak mes tuh. Ya mereka juga nggak beda ya, cara kerja di Singapura sangat disiplin dengan timeline. Jadi kalau udah ada timeline yang dikunci, itu udah di situ gitu. Ya pakemnya mungkin 1-2 hari geser oke lah. Iya. Ya let's say misalnya finishing belum selesai hari ini ya dia masih ada lagi another day lah, oke lah. Nggak molor lebih jauh gitu dari tapi pas di day-nya tetap dia harusnya ahead. Jadi let's say misalnya the schedule 3 months itu harus 2.5 months done dulu. Karena yang 2 minggu lagi itu mereka akan butuh waktu buat rectification, defect, buat test commissioning, buat cleaning, buat unload, mereka punya movers coming gitu. Jadi mereka kalau dia bilang project 3 months sebenarnya 2,5 bulan harusnya udah selesai. Karena udah termasuk include yang pindahan barang. Iya, karena live-nya dia di situ. Kalau kita kan Kita 1 hari itu jadinya. Mindahin barang, bersih-bersih, sama benerin kan. Jadi sehari semua tuh. saya sedikit melihat adanya tagline tentang Intrix Asia ini adalah local wisdom, global solution. Iya. Helpful bagaimana? Boleh sharing sedikit apa? Oke. Jadi disebutnya dengan local wisdom itu ya kita harus bisa absorb informasi dan local culture yang akan kita implementasikan dengan desain. Tapi secara space planning, penempatan teknologi dan metode bekerjanya kita memang udah secara global. So, implementasi ini sebetulnya tidak hanya di negara kita. Di negara lain juga sama gitu. Karena culture-nya kita coba berusaha memberikan taste of Indonesia. Again, kalau nggak against the policy dari company-nya, kita akan tawarkan itu.
Karena material di kita sangat bagus dan menarik. Indonesia ada material ya seperti batik udah umum dipakai, sekarang ada rattan, sintetik rattan, udah ada lagi terakota seperti ini. Ada macam material baru lagi sekarang udah banyak yang lokal pakai ya kayak furnitures, soft seating locals gitu. Dan looks-nya jadi bagus begitu kita kasih ke ambience office, tapi ada satu space yang memang cozy dengan looks and feel design berasa di Indonesia atau di kampung lah kalau orang di sini bilang, gue kayak enak kayak di rumah ya gitu. Kantor tapi feels as cozy as you are at home. Karena itu yang kita bring after pandemi ya. Oh, oke. Dan ini yang memang menjadi tagline penting bahwa we have to feel in locally, but with global solution itu tadi, cara kerja dan sebagainya macam itu. Iya. Solusi global tidak hanya melulu teknologi, tapi memang yang kita sajikan secara services, design wise, profesional kita bisa kasih service dari A to Z sampai klien, atau how you want to have. Kita cuma desain aja juga bisa. Basically, design and construction ya kita pakai partners. Kalau mau sampai teknologinya kita perlu dibutuhkan ya juga bisa kita connect sama our team di regional ya, untuk support di project-project kita. Tadi ada kita bicara soal beberapa material. Ya. Terus kalau kembali lagi material berhubungan dengan bagaimana mereka mempresentasikannya, mereka mengadakan event seperti di RFID ini, seberapa penting atau pandangan seorang Agam ini bagaimana bicara event RFID ya dan beberapa material ini? RFID menurut saya selalu menjadi hal yang menarik dan ditunggu oleh nggak cuma saya, nggak cuma seorang Agam. Saya rasa semua desainer arsitek ya. Kebetulan saya basicnya juga arsitek, jadi ini adalah sesuatu yang memang kita tunggu gitu. Karena semua vendors ataupun products yang akan diberikan informasi kepada kami ya sebagai designers ataupun pelaku aplikator lainnya yang memang di industri sini gitu. Ini hal yang memang kita perlu knowledge baru. Ya. Berarti kan bisa kita aplikasiin, memang ada sesuatu yang memang kadang menjadi barrier. Oh, kita bisa nggak sih bikin ini? Tapi barangnya belum ada di sini, kita mesti import dari Singapura dulu ya. Tapi dengan ada event-event ini kita tahu, oh ini nih, oh bisa nih kita substitute pakai satu barang yang produk yang ini, grade-nya di sini kurang lebih sama dengan yang kita import dari Singapura. Tinggal kita sajikan ke kliennya dengan design wise yang memang lebih menarik aja. Secara ya mungkin BUMN kan memang ada semacam kayak dia punya requirement ya untuk 60% lokal content. Itu coba kita wujudkan di situ. Jadi itu salah satu local wisdom yang kita harus ya kita try untuk approach ke situ terus. Dan mungkin ada sesuatu yang menarik lagi adalah di tahun ini ya atau 2 tahun terakhir ini kita banyak menggunakan item material yang recycle material, produk plastic waste menjadi surface ataupun another recycle material dari paper jadi wallpaper lagi. Itu sangat bagus buat sustainability ya. Jadi nggak melulu kita membuat produk baru itu harus menggunakan material baru lagi gitu. Cuman memang teknologi ini masih sangat development karena untuk membuat sebenarnya waste ini harusnya lebih murah kan? Iya. Ya harusnya dari waste menjadi sesuatu yang kita renew ini adalah kan sustainability yang bisa harusnya lebih ekonomis. Tapi karena teknologi untuk membangun ini menjadi sebuah produk lagi itu lebih mahal saat ini ya. Dan saya yakin kedepannya bisa affordable. Iya. Dan seharusnya kan energy waste kembali lagi dipakai harusnya secara teoretically memang harus lebih hemat ya. Tapi
karena implementasi dan pengerjaannya aja belum terlalu sempurna mungkin. Mungkin metodenya mesti kita pecah lagi ya, karena gini, pengolahan waste limbah di kita ini masih tidak terarah seperti di negara lain yang mungkin kayak Swedia atau daerah-daerah Skandinavia yang memang mereka sangat disiplin untuk mengolah limbah mereka, sehingga pengolahannya lebih mudah. Tapi di kita kan dipilah-pilah dulu ya, gitu kan, baru masuk ke satu area atau pengolahan limbah dengan material yang sama. Sampai situ pun mesti ada sortir lagi apakah kualitinya grade-nya sama gitu. Ya kan? Baru bisa dibikin semacam mungkin, oh ini kuat untuk surface A. Ini bisa dibikin untuk plastik B, ini bisa dibikin untuk base gitu kan. Jadi R&D-nya masih panjang di kita. Makanya jadi produknya lebih mahal. Sebetulnya kalau di negara lain ini jadi lebih murah. Karena emang dari pengolahan dari awal dari apa ya? Individual. Setiap orang kita buang sampah itu udah ada beberapa tempat ya. Ini tak sampah yang organik, ini refurbish atau plastik. Ini mungkin sampah yang pecah belah ya. Jadi dan di sini kita juga ada yang gitu, tapi begitu datang tukang sampah disatuin lagi bos gitu. Sebenarnya dengan pengolahan ini harusnya diorganize gitu kan. Sampai ke akhirnya. Sampai ke hulunya. Jadi di sana nanti udah ada vendor yang akan oke, ini langsung didistribut ke production ini. Saya kalau ngeliat sampah itu, saya kalau lewat tol kemana ya, kemarin tuh daerah Cikarang kebetulan ada proyek menggunung sampah tuh. Iya, itu gimana membuat itu kan prosesnya susah, makanya mungkin Dibiarkan aja begitu karena iya. urus ini kan. Iya, ya ini perlu teknologi ini berarti kan jadi biaya yang lebih mahal untuk mengurai dari sampah yang udah atau dari limbah yang udah terkontaminasi jadi satu ya. Jadi makanya di kita lebih mahal untuk sustainable itu. Tapi secara design wise, sustainable yang kita ajukan ke klien saat ini adalah produk yang memang sudah bisa di refurbish lagi. Itu yang menjadi nilai plus point untuk eco green atau green office atau green building ya. Jadi produk yang kita ajukan ini udah sustainable loh. Ini bisa dipakai lagi loh. Ini sangat ramah lingkungan, tidak terdapat waste-nya, kurang lebih seperti itu. Dan ya balik lagi, ini udah dilakukan di negara lain ahead. Ya mungkin Indonesia, saya nggak ngomong tertinggal, tapi mungkin teknologi ini baru bisa diimplementasikan dengan mindset kita yang baru. Ya kan? People udah mesti adapt dengan changes gitu. Setelah pandemi itu kayak tolak ukur Indonesia tuh jadi negara yang emang udah mesti berubah gitu. Nggak bisa pakai cara berpikir yang lama lagi nih. Kita udah bisa geser gitu. Dan itu harus begitu ke depan karena kan ya kita kalau nggak ketinggalan banget. Iya, luckily government kita sangat support. Kayak gitu. Jadi mereka support dari government untuk bikin gedung ini akan ya contohnya sekarang mobil listrik lah ya. Pajaknya cuma berapa ratus ribu aja. Bisa charging di mana-mana kan udah changing dan consuming electrical di kita paling besar se-Asia ya. Karena emang pemakai mobilnya banyak ya. Orangnya juga banyak gitu. Iya. Ada kata-kata inspirasi atau hal apa yang bisa di-sharing untuk berdasarkan pengalaman dari dulu berkarir terus sampai sekarang hingga ke depan, kira-kira inspirasi apa kata-kata yang memang bisa membuat kami ini teringat atau terdorong dan termotivasi sih dari seorang Agam? Ini salah satu kata-kata yang saya coba olah lagi dari dosen saya dulu. Oh, Ya, dosen yang di mana nih? di Bandung, saya kebetulan di Parahyangan kebetulan. Oke. Jadi
jangan pernah berhenti untuk berinovasi dengan hal yang baru. So never stop to think creatively for new solution. Dan itu tidak akan berakhir sampai akhir hayat kan? Iya, Harus iya. begitu. Harus belajar terus kan? Iya. Kalau itu menurut saya sesuatu yang dari awal karir saya di Singapura sampai ke sini memang itu yang saya harus pelajarin terus gitu. Berikut juga event ini kan kita belajar lagi, banyak material baru, kita banyak hal yang baru yang bisa kita absorb dan kita ya secara perspektif desain ya kita kan bisa combine ini dengan material yang dengan desain yang akan kita sajikan ke klien atau ke kita punya konsep gitu. Karena semua desain adalah sesuatu hal yang baru. As designer, kita nggak mungkin mengcopy desain kita di tempat yang lain ya. Pasti kita create sesuatu yang baru lagi gitu. Semua yang kita desain adalah sesuatu yang baru lagi gitu. Every day is a new day ya. Jadi kita create sesuatu yang baru. Setiap project pasti baru lagi, beda lagi. Desain nggak akan sama. Nggak akan ada desain yang tipikal yang sejauh saya kerjakan itu. Desain kita selalu berbeda dari satu project ke project lain. Dan itu ya terberharganya seorang desainer ya di situ. Ya itu. Ya kan? Iya. Kan orang panggil desainer buat beda dong, Gus. Oh iya, jadi kalau nggak kan ya ngapain gitu dengan kopi aja. Iya. Kami memang perlu mendengar hal-hal seperti itu. Iya. Jadi ya di situ baru kita bisa masuk ke sapi. Oh ya begini, oh ya. Luar biasa loh. Makasih banyak. Terima kasih Mela. Makasih banyak kesempatannya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Thank you.